Gemilang, Jagongan, lan Musyawaroh. Selamat datang di Desa Wisata. Pelestarian juga sangat penting gimana? Filosofi di balik ini tuh apa? Di 96.8 FM, Radio Gemilang. Sembilan 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Hai, selamat siang sahabat Gemilang. Ketemu lagi barengan Kalista Absari yang kali ini ready menemani Anda di Jamus Gemilang Jagongan lan Musyawaroh. Spesial kali ini program kerjasama dengan RSUD Merah Putih Kabupaten Magelang. Dan kali ini membahas topik yang menarik, bidan sahabat perempuan, mendampingi perempuan di setiap tahap kehidupannya. Dan tentunya Kalista nggak sendirian. Tapi sebelumnya, buat Anda yang pengen bergabung bersama kami, Kalista membuka kesempatan di chat WA 081578968968. Anda juga bisa menyimak siaran kami di live streaming gemilangfm.id ataupun di beritamagelang.id. Dan jangan lupa, Anda bisa simak di YouTube Gemilang FM Official. Oke, kita langsung saja sapa narasumber kita yang sudah hadir di studio Radio Gemilang kali ini. Halo, selamat siang. Ada Bidan Solihatun selaku Wakil Kepala Ruang Bersalin RSUD Merah Putih Kabupaten Magelang. Selamat siang Bu Bidan. Selamat siang Mbak Kalista. Selamat siang juga seluruh sahabat Gemilang dimanapun berada. Salam sehat. Kabar baik hari ini Bu Bidan? Alhamdulillah. Okay. Luar biasa. Oke, dan pastinya kita akan menemani sahabat Gemilang semuanya selama 1 jam ini ya Bu Bidan. Oke, dan Sobat Gemilang, buat Anda yang pengen bertanya, Kalista ingetin sekali lagi, bisa bergabung di chat WA 081578968968. Dan buat Anda yang pengen menyimak siaran kali ini secara live, bisa langsung bergabung di Instagram RSUD Merah Putih Kabupaten Magelang. Oke, kita langsung aja ke materi, Bu Bidan. Bidan, banyak masyarakat tuh kan mengenal bidan sebagai penolong persalinan, seperti itu. Nah, sebenarnya seberapa luas sih peran bidan dalam kehidupan perempuan? Oke, ya, memang benar. Mungkin selama ini masyarakat lebih sering melihat bidan itu ketika kita sedang memeriksa kehamilan atau menolong persalinan ya Mbak Kalista ya. Tapi sebenarnya peran bidan itu jauh lebih luas dari itu. Bidan mendampingi perempuan sejak masa remaja, ketika seorang remaja putri mulai mengalami menstruasi pertama gitu dan mengalami perubahan fisik begitu. Lalu kami juga mendampingi perempuan dalam persiapan pranikah dan prakonsepsi, selanjutnya selama kehamilan, masa persalinan, nifas dan menyusui. Selanjutnya juga kami mendampingi untuk pelayanan keluarga berencana KB gitu ya. Dan juga kami mendampingi perempuan menghadapi masa menopause gitu. Maka memang tidak jarang bidan itu disebut sebagai sahabat perempuan, Mbak. Iya, karena kami tidak hanya memberikan pelayanan medis, tapi kami juga memberikan edukasi, konseling, serta dukungan psikologis. Lalu kami juga membantu perempuan untuk membuat keputusan terbaik terkait kesehatannya gitu. Oke, apalagi kesehatan reproduksi ya Bu Bidan. Oke, tadi disebutkan juga mendampingi perempuan di masa remaja. Betul. Nah, kenapa sih kesehatan perempuan itu perlu diperhatikan sejak remaja ini Bu Bidan? Monggo. Iya, betul. Sangat penting kesehatan remaja karena kesehatan seorang perempuan dewasa saat ini itu sebenarnya sangat dipengaruhi dari kondisi kesehatan sejak dia remaja gitu. Saya ambil contoh ya Mbak, ketika seorang remaja putri mengalami anemia misalnya gitu ya, dan tidak mendapatkan penanganan, maka sangat bisa kondisi tersebut berlanjut sampai ketika dia hamil. Yang mana ya pasti akan meningkatkan resiko komplikasi terhadap dirinya dan juga janinnya gitu. Maka memang sudah sangat patut gitu ya kalau untuk masa remaja itu memang masa yang paling tepat untuk menghidupkan kebiasaan
pola hidup sehat gitu ya. Juga dari remaja sudah seharusnya itu memahami tentang kesehatan reproduksi gitu, dan juga memahami tentang perubahan yang terjadi di masa pubertas gitu. Nah, di sini bidan berperan untuk memberikan edukasi sehingga remaja putri khususnya mempunyai pengetahuan dan pemahaman yang benar gitu ya terkait kesehatan, serta jadi membuat percaya diri gitu ya. Membuat percaya diri dan bertanggung jawab terhadap tubuhnya sendiri. Karena remaja yang sehat hari ini akan menjadi calon ibu yang sehat di masa depan gitu. Baik. Lalu Bu Bidan, kira-kira apa aja sih masalah kesehatan yang paling sering dialami oleh remaja putri saat ini, terutama di Kabupaten Magelang ya? Salah satunya itu adalah anemia. Anemia kekurangan atau darah. Betul, anemia atau kekurangan darah. Banyak remaja putri mengalami anemia itu karena pola makan yang kurang tepat, Mbak. Salah satunya mungkin skip sarapan gitu ya. Sering tidak sarapan gitu ya, melewatkan kebiasaan sarapan. Lalu juga diet yang tidak tepat gitu. Itu. Terus juga banyak remaja juga masih belum paham terkait kesehatan reproduksi, terus menjaga kebersihan saat menstruasi gitu. Itu masih banyak PR gitu ya. Maka memang sudah sewajarnya kita, terutama bidan gitu ya, memberi peran yang penting dalam hal ini agar remaja putri khususnya gitu bisa berdaya gitu. Banyak juga mungkin remaja putri yang ini ya makan junk food, apakah itu juga bisa berpengaruh terhadap si anemia ini sendiri? Betul, pasti. Kalau junk food kan memang ya, karena saya memang disclaimer dulu ya, bukan ahli gizi gitu ya, tapi kan seperti yang kita tahu juga junk food itu istilahnya minim sekali kandungan gizinya, jadi tidak ada efek yang bagus gitu ya, yang bermanfaat istilahnya gitu. Jadi ayo baliklah ke real food gitu, dan no junk food. Itu yang paling penting ya Bu Bidan ya. Lalu kira-kira pesan bagi orang tua yang mungkin memiliki anak remaja nih, ini seperti apa menurut Bu Bidan sendiri? Untuk para orang tua sebaiknya menjadi tempat yang nyaman untuk bertanya bagi anaknya khususnya gitu, karena kan kita tahu kalau remaja itu masa transisi atau peralihan ya Mbak, dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa gitu ya. Dan di masa itu rasa ingin tahu kan besar sekali gitu untuk semua hal. Dan khususnya juga tentang kesehatan reproduksi. Jadi sebaiknya orang tua juga jangan menganggap tabu gitu Mbak, untuk membahas kesehatan reproduksi atau mungkin menstruasi di keluarganya gitu. Karena ada korelasi Mbak, ketika semakin terbuka komunikasi di sebuah keluarga, maka akan semakin mudah remaja atau anak di keluarga tersebut mendapatkan informasi yang benar terkait kesehatan. Jadi kan bisa terhindar juga gitu dari resiko kesehatan dan perilaku yang merugikan remaja tersebut gitu. Itu menganggap tabu. Jadi remaja saat-saat ini juga kadang sering juga kayak coba-coba jadi nanti salah. Betul sekali. Makanya itu harus dimulai dari keluarga dulu gitu. Pentingnya peran keluarga di sini sangat penting makanya Mbak gitu. Baik. Lalu Bu Bidan, kira-kira kenapa nih perempuan itu harus mempersiapkan kesehatan sebelum menikah ataupun sebelum hamil ya terutama? Karena kehamilan yang sehat itu sebenarnya dimulai jauh gitu ya dari sebelum konsepsi atau pembuahan gitu. Kalau di masyarakat kita ya nyun sewu gitu Mbak ya, itu kan banyaknya mempersiapkan acara atau pesta pernikahan which is sampai itu lupa. which is itu sah-sah saja Mbak, karena kan harapannya memang momen sakral yang terjadi seumur hidup ya, sekali seumur hidup ya. Tapi alangkah lebih bijaksananya juga mempersiapkan dari sisi kesehatannya gitu.
Karena sebaiknya seorang perempuan sebelum hamil itu sudah meyakinkan bahwa dirinya dalam status gizi yang baik gitu ya, berat badan yang ideal, terus juga sudah mendapatkan imunisasi yang diperlukan. Lalu juga memahami tentang pola hidup sehat gitu, dan yang penting tidak anemia gitu. Karena persiapan yang baik dari sebelum hamil itu dapat mencegah komplikasi selama kehamilan. Nah, kira-kira kita sebagai warga awam nih, sahabat Gemilang, yang mungkin nggak tahu kalau ini sekarang ada di posisi anemia. Nah, itu ada ciri-cirinya atau kita harus memeriksakan diri ke dokter seperti itu sebelum nikah ya ini? Betul. Ini seperti apa sih? Ya, kalau ciri-ciri anemia mungkin kita udah sering tahu ya, 5L gitu ya, letih, lemas, lesu gitu ya, salah satunya di antaranya gitu. Dan untuk memastikannya otomatis kita perlu periksa ke tenaga kesehatan. Dalam hari ini mungkin yang garda terdepannya ada di puskesmas ya Mbak. Dan jangan khawatir, untuk program persiapan pranikah ini sudah ada loh di puskesmas gitu. Jadi sebagai, kalau puskesmas kan memang fokusnya itu adalah pencegahan gitu ya, pencegahan. Nah, di situ di puskesmas sudah ada Mbak, jadi seperti imunisasi TT gitu ya, terus konseling pranikah juga setahu saya sih sudah ada, dan itu salah satu ya program dari puskesmas gitu, sebagai pencegahan gitu ke masyarakat. Tapi kalau mau cek ke RSUD Merah Putih bisa juga ya? Bisa sekali. Baik. Dan Sobat Gemilang, untuk Anda yang maybe pengen memeriksakan diri atau memeriksakan anak Anda, bisa di RSUD Merah Putih Kabupaten Magelang. Ini yang berada di Jalan Raya Magelang, Yogyakarta, kilometer 5, Mungkidan, Danurejo, Magelang. Dan di sana juga Anda bisa mendaftarkan secara online di s.id/RSUD-MP. Bu Bidan, kita break sejenak. Untuk Anda sahabat Gemilang yang pengen bergabung bersama kami, Kalista masih membuka kesempatan di chat WA 081578689668. Kita akan kembali sesaat lagi. Dengerin, kata siapa? Akses ke RSUD Merah Putih itu sulit? Gampang kok. Saat ini RSUD Merah Putih Kabupaten Magelang lebih berinovasi. Dapatkan akses lebih mudah dengan klik MP, yaitu klik s.id/RSUD MP pada website. Anda akan mendapatkan informasi tentang RSUD Merah Putih, di antaranya pelayanan online berupa pendaftaran online, mengetahui jadwal dokter spesialis, mengetahui nomor-nomor telepon penting, dan customer service. Nah, spesial nih bagi Anda pasien rawat jalan RSUD Merah Putih Kabupaten Magelang, nikmati fasilitas pengantaran obat gratis yang lebih nyaman karena obat diantar sampai ke rumah tanpa dipungut biaya. Jadi jangan salah loh, loket layanan antar obat terdapat di lantai 2, dan untuk informasi lengkapnya Anda bisa menghubungi 0293 320 265. Tuh kan, akses ke RSUD Merah Putih sudah jauh lebih mudah. RSUD Merah Putih melayani dengan cinta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RSUD Merah Putih Kabupaten Magelang dan didukung oleh LPPL Radio Gemilang. Sahabat Gemilang, narkotika adalah zat atau obat yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Untuk penanggulangan penyalahgunaan narkoba, diperlukan upaya yang terpadu dan komprehensif yang meliputi upaya preventif, terapi, dan rehabilitasi. Dibutuhkan peran keluarga dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba, mulai dari pendidikan agama dan akhlak, kasih sayang, rasa aman, bimbingan dan perhatian, memberikan kebebasan dengan pengawasan aktif
dan bijaksana, dan dorongan semangat untuk mencapai prestasi. Ayo, hindari narkoba demi masa depan yang lebih cerah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Diskominfo Kabupaten Magelang dan 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Tingginya animo masyarakat Kabupaten Magelang terhadap akses layanan Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN, BPJS Kesehatan Kabupaten Magelang mulai 1 Juni 2025 seluruh pelayanan administrasi peserta JKN BPJS Kesehatan sudah tidak lagi di Blondo dan berpindah ke MPP Kabupaten Magelang yang ada di Sawitan. Pelayanan dilaksanakan setiap hari, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi hingga pukul 3 sore waktu Indonesia Barat. Loket pelayanan BPJS Kesehatan di MPP Kabupaten Magelang berada pada loket nomor 9 dan 10. Informasi lebih lanjut Anda bisa menghubungi Ulin Nuha di 085 729 000 611. Informasi ini disampaikan oleh BPJS Kesehatan Kabupaten Magelang dan didukung oleh LPPL Radio Gemilang. Bu Lurah, monggo pinarak Bu Lurah. Gini Bu, kok udah lama nggak ke posyandu? Makanya saya silaturahmi aja ke rumah ibu. Yen sewu Bu, akhir-akhir ini saya sibuk, jadi jarang bawa si kecil ke posyandu. Pripun toh Bu? Ibu kan punya balita. Penting loh Bu untuk rutin ke posyandu. Kami harus melakukan pendataan, penimbangan, pengukuran, edukasi kepada ibu hamil, dan calon pengantin. Oh alah, memangnya kenapa toh Bu? Gini loh Bu, untuk mendeteksi dini masalah gizi. Nah, yang terpenting memberikan edukasi untuk mencegah stunting toh Bu. Dampak stunting terhadap kesehatan anak itu bahaya loh Bu. Dalam jangka pendek, stunting pada anak menyebabkan terganggunya perkembangan otak, metabolisme tubuh, dan pertumbuhan fisik. Mari bersama mencegah stunting dengan memastikan seluruh calon pengantin mendapatkan pendampingan dan memastikan kehadiran ibu hamil serta balita datang ke posyandu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial PPKB PPPA Kabupaten Magelang dan didukung oleh Radio Gemilang. Masih Anda ikuti Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh. Di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang. Radio Gemilang. Oke, Sobat Gemilang, Anda masih terus barengan Kalista Absari yang kali ini menemani Anda di Jamus Gemilang Jagongan lan Musyawarah. Spesial kali ini program kerjasama dengan RSUD Merah Putih Kabupaten Magelang membahas topik yang menarik. Bidan sahabat perempuan mendampingi perempuan di setiap tahap kehidupannya. Dan pastinya Kalista masih bersama dengan narasumber kita kali ini yang sudah hadir di studio Radio Gemilang FM. Ada Bidan Solihatun selaku Wakil Kepala Ruang Bersalin RSUD Merah Putih Kabupaten Magelang. Untuk Anda Sobat Gemilang yang pengen bertanya, Kalista masih membuka kesempatan di chat WA 081578968968. Bisa juga di live Instagram RSUD Merah Putih Kabupaten Magelang. Oke, kita langsung aja Bu Bidan Solihatun. Kita lanjut ya. Oke, tantangan terbesar perempuan masa kini dalam menjaga kesehatan reproduksi diri sendiri itu sebenarnya apa sih? Monggo. Ya.
Kalau masa kini atau saat ini itu kan identik dengan era digitalisasi ya Mbak ya. Iya, atau media sosial gitu ya. Di mana terjadi banjir informasi malah ya, banyak sekali gitu informasi terkait apapun gitu ya. Dan juga tentang kesehatan yang sangat mudah diakses oleh seorang perempuan gitu. Tapi sayangnya informasi itu kadang tidak selalu selamanya benar gitu dan bisa dipertanggungjawabkan gitu. Dan seringkali bikin bingung ya Mbak gitu, karena banget. kadang tuh bertentangan gitu ya. Nah makanya kita sangat menyarankan untuk perempuan gitu ya, dalam hal ini tetap berkonsultasi dengan tenaga kesehatan yang kompeten, sehingga jangan sampai terjadi gitu ya, mengambil keputusan yang keliru akibat mendapatkan informasi yang tidak tepat gitu Mbak. Oke, baik. Jadi harus di ahlinya langsung Betul. seperti itu. Biar kita juga, saya sebagai netizen juga nih Bu Bidan, ini juga kadang menerka-nerka di postingan ini kenapa nggak boleh, tapi di postingan ini boleh. Jadi terasa bingung itu tadi Bu Bidan. Iya, Aduh. Oke, itu untuk perempuan ya di masa remaja. Kalau untuk seorang ibu hamil nih, kira-kira peran bidan yang paling penting itu sebenarnya apa sih? Mungkin sahabat Gemilang di rumah juga masih abu-abu juga. Monggo. Oke, peran bidan selama mendampingi seorang perempuan hamil atau wanita hamil itu kita pasti akan memantau kondisi kesehatan ibu dan janinnya. Kita juga akan memberikan edukasi terkait gizi ibu hamil gitu ya, dan kita juga akan memberikan dukungan psikologis, lalu juga mempersiapkan persalinan begitu ya. Nah terkait dukungan psikologis ini sangat penting Mbak, karena selama kehamilan itu bukan hanya perubahan fisik yang terjadi ya, tapi juga perubahan emosional, perubahan psikologis gitu ya dibilang. Nah, banyak sekali perempuan atau wanita hamil ya yang merasa takut, cemas, khawatir gitu ya, utamanya tentang kondisi janinnya gitu. Ya, makanya bidan berperan memberikan edukasi dan pendampingan sehingga seorang perempuan dapat menjalankan atau menjalani kehamilannya dengan sehat dan tenang gitu. Oke, baik. Lalu menurut pengalaman Ibu Bidan sendiri, selama di ruang bersalin, kira-kira apa sih ketakutan yang paling besar seorang ibu menjelang persalinan ini sendiri? Monggo. Ya. Ketakutan terbesarnya itu takut mengalami atau merasakan nyeri persalinan biasanya gitu. Karena bayangin aja Mbak, tubuh kita itu kan bisa mentolerir sekitar 45 del unit rasa sakit. Tapi ketika proses persalinan itu sampai 57. Jadi wajar sekali ya kalau misalnya takut gitu ya. Lalu ketakutan yang lain adalah tentang sesuatu yang terjadi terhadap dirinya atau bahkan janinnya gitu. Nah, di sini kami biasanya sebagai bidan di ruang bersalin akan memberikan pemahaman terhadap ibu bahwa persalinan itu sebenarnya proses yang alamiah, Mbak, gitu, dan sudah dipersiapkan oleh tubuh perempuan gitu untuk menghadapinya, gitu. Makanya kami juga memberikan dukungan gitu ya, dan dukungan psikologis gitu, dan informasi tadi gitu ya. Maka ketika seorang perempuan merasa didampingi itu biasanya ketakutannya akan berkurang gitu. Jadi boleh didampingi sama seorang suami juga ya. Pastinya. Mungkin support sistemnya seperti itu. Sangat boleh karena kalau didampingi suami kan pasti juga akan mendatangkan rasa aman gitu ya untuk si pasien atau si ibu bersalin tersebut gitu. Dan itu sangat penting untuk kemajuan proses persalinannya gitu. Oke, baik. Lalu ini yang sering ditanyakan mungkin masyarakat awam. Kira-kira apa sih sebenarnya yang dilakukan bidan di ruang bersalin itu, Bu Bidan? Jadi mungkin
Taunya kan ya membantu bayi lahir gitu ya. Tapi sebenarnya lebih kompleks dari itu. Saya akan membagi dua ya, tindakan bidan gitu di ruang bersalin. Yang pertama tindakan mandiri sebagai bidan sesuai dengan kewenangan tentunya, dan juga tindakan kolaboratif gitu. Untuk tindakan mandiri kita akan melakukan pemantauan terhadap kondisi ibu dan janin secara kontinu, terus menerus gitu ya. Lalu kita juga akan melakukan atau mengevaluasi kemajuan persalinan. Kita akan memberikan dukungan emosional gitu, dan akan membantu ibu untuk menurunkan rasa nyeri persalinan dengan teknik non-farmakologi tentunya. Dan juga membantu ibu untuk memilih posisi yang nyaman selama proses persalinan, dan memastikan pemenuhan kebutuhan nutrisi ibu selama proses tersebut gitu. Untuk tindakan kolaboratifnya, kami bekerja sama dengan dokter penanggung jawab pasien dan tenaga kesehatan yang lain untuk memastikan keselamatan ibu dan janin. Gitu. Jadi Bu Bidan ini juga ikut dalam proses persalinan di ruang bersalin bersama dokter juga ya, seperti itu. Betul. Baik. Bu Bidan, kita beralih dulu ke pertanyaan yang sudah bergabung di line WA 081578968968. Ada Shirley. Siklus menstruasi yang normal itu berapa hari sih Bu Bidan, dan apakah normal jika menstruasi mengalami tanggal mundur? Monggo. Terima kasih Mbak Shirley pertanyaannya gitu ya. Untuk siklus haid yang normal itu biasanya range antara 28 hari Mbak. Itu 28 hari. Lalu untuk yang tidak normal berarti sebelum atau lebih lama dari itu. Biasanya 21 hari gitu ya, atau yang lamanya itu lebih dari 35 hari gitu ya. Nah, untuk siklus menstruasi seorang perempuan itu juga sangat dipengaruhi oleh yang pasti hormon ya, kondisi hormon dalam tubuhnya. Gitu, dan juga pikiran gitu ya, dan juga kondisi misalnya tekanan gitu, kecapean seperti itu. Nah, kalau berbicara tentang hormon itu kan sesuatu yang unik ya Mbak. Jadi sesuatu yang mengatur keseluruhan dalam tubuh kita, dan itu biasanya tadi kalau kita balik itu ke junk food gitu loh Mbak. Nah gitu, jadi kalau kita ingin membetulkan hormon kita ya salah satunya dengan perbanyak makan real food gitu, sayuran, buah-buahan gitu, dan jauhi junk food tadi gitu. Itu sangat berpengaruh banget sama siklus menstruasi. Betul. Sangat berpengaruh gitu. Udah berpengaruh ke menstruasi, ke anemia juga. Aduh, ini nih yang perlu ditekankan kepada sahabat Gemilang semua untuk makan makanan yang sehat dan bergizi pastinya. Utamanya dari remaja. Baik. Remaja dari range usia. Remaja itu kalau definisi dari WHO mungkin dari mulai 12 tahun ya Mbak, sampai 24 tahun gitu. Cuman sekarang ini banyak Mbak yang anak 9 tahun sudah menstruasi, betul? Itu berarti kan sudah mengalami pubertas gitu ya. Nah itu ya mau nggak mau sudah dikategorikan gitu. Padahal kalau dari range usia kan masih jauh. Iya masih jauh, masih sekitar 3 tahun ya. Betul. Berarti Kalista juga harus ini nih, soalnya masih remaja juga. Iya. Remaja jompo pastinya. Lebih tepatnya seperti itu Bu Bidan. Ada teman-temannya juga di sini. Selanjutnya ada dari Briella. Mengapa terkadang saat menstruasi mengalami sakit yang tidak wajar Bu Bidan, seperti pusing, nyeri perut hebat, gemetar? Apakah itu juga normal? Dan apakah itu perlu pemeriksaan lanjutan? Monggo. Terima kasih Mbak Briella ya. Terkait keluhan di masa menstruasi itu sebenarnya ada normalnya dan ada yang tidak gitu ya. Nah inilah kenapa bidan sangat diperlukan untuk mendampingi dari masa remaja, karena biar kita memberikan informasi yang benar gitu. Batasannya mana sih yang disebut dengan keluhan atau rasa sakit yang normal selama menstruasi gitu ya. Nah kalau batasan normalnya itu antara lain karena kan
menstruasi itu kalau boleh digambarkan adalah luruhnya dinding-dinding rahim ya yang sudah dipersiapkan untuk menerima pembuahan gitu ya apabila terjadi. Tapi kalau misalnya tidak kan berarti meluruh dinding rahimnya, betul. Nah, ketika itu terjadi juga kontraksi gitu ya, kontraksi rahim. Nah, otomatis efeknya adalah rasa nyeri ya, Mbak. Tapi nyerinya ini kan bukan lantas nyeri yang sangat sakit, sangat hebat sehingga memerlukan analgesik gitu ya atau pengurang rasa sakit gitu ya. Maka ketika sudah mengalami hal itu sebaiknya itu diperiksakan lebih lanjut ke dokter spesialis kandungan misalnya gitu ya. Jadi jangan sampai menganggap yang periksa ke dokter atau USG aja itu nanti ini takut dibilang atau dikatain hamil. Ada sesuatu gitu hamil misalnya. Jangan gitu. Karena memang harus aware dengan kesehatannya sendiri. Nah, di Merah Putih kan ada poli kandungan, poli obgyn. Oke, baik. Oke, semoga bisa menjawab pertanyaan dari Briela ya. Jangan lupa datang ke RSUD Merah Putih. Lalu ke poli kandungan. Oke, kalau nggak tahu nanti bisa ini aja tanya atau DM di Instagram dari RSUD Merah Putih itu sendiri. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih Bu Bidan. Lanjut lagi, momen yang paling berkesan dalam profesi Bu Bidan sendiri di ruang bersalin itu apa sih selama menjadi bidan? Udah berapa tahun Bu Bidan? Saya lulus dari sekolah kebidanan tahun 2007. Oke, jadi hampir mau 20 tahun ya besok. 20 tahun. Hal yang paling berkesan apa? Mungkin dari sekian banyak persalinan yang sudah saya dampingi gitu ya, yang sudah saya ikuti, saya sampai saat ini masih merasa terharu gitu ya ketika mendengar tangisan bayi untuk yang pertama kali. Saya jadi merinding nih, jadi ingetin ya. dulu. Karena di balik tangisan itu ada perjuangan yang luar biasa dari seorang ibu gitu. Dan juga dukungan keluarganya gitu ya, Mbak. Dari momen itu saya jadi sering diingatkan untuk banyak merasa bersyukur gitu ya, karena sudah menjadi saksi gitu ya dari perjuangan seorang wanita untuk melewati salah satu tahap perjuangan paling penting dalam hidupnya gitu. Dan juga mengingatkan saya bahwa profesi bidan itu bukan sekedar pekerjaan, tapi suatu kehormatan gitu ya, karena bisa ada di momen tersebut. Mungkin saya hadir di proses itu hanya beberapa jam saja ya, tapi saya diberikan kesempatan dan kehormatan untuk menjadi saksi dari suatu momen yang akan mereka kenang seumur hidup. Dari suatu kehidupan baru pastinya. Aduh, jadi pengen nangis nih Bu Bidan. Betul. Oke, baik, kita istirahat dulu deh Bu Bidan. Untuk Anda Sobat Gemilang yang pengen bertanya, Kalista masih membuka kesempatan di chat WA 081578689668 atau Anda sekarang juga bisa langsung lihat siaran kami secara live di Instagram RSUD Merah Putih Kabupaten Magelang. Kita akan kembali sesaat lagi, so pastikan Anda tetap bergabung di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Dengerin, kata siapa? Akses ke RSUD Merah Putih itu sulit? Gampang kok. Saat ini, RSUD Merah Putih Kabupaten Magelang lebih berinovasi. Dapatkan akses lebih mudah dengan klik MP, yaitu klik s.id/RSUD MP pada website. Anda akan mendapatkan informasi tentang RSUD Merah Putih, di antaranya pelayanan online berupa pendaftaran online, mengetahui jadwal dokter spesialis, mengetahui nomor-nomor telepon penting, dan customer service. Nah, spesial nih bagi Anda pasien rawat jalan RSUD Merah Putih Kabupaten Magelang, nikmati fasilitas pengantaran obat gratis yang lebih nyaman karena obat diantar sampai ke rumah tanpa dipungut biaya. Jadi jangan salah loh.
Loket layanan antar obat terdapat di lantai 2 dan untuk informasi lengkapnya Anda bisa menghubungi 0293 320 265. Tuh kan, akses ke RSUD Merah Putih sudah jauh lebih mudah. RSUD Merah Putih melayani dengan cinta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RSUD Merah Putih Kabupaten Magelang dan didukung oleh LPPL Radio Gemilang. Kesenangan yang hanya sesaat membuat orang gampang terjebak dan kehilangan lebih banyak. Harapan dan masa depan dirusak dengan permainan yang hanya menghantarkan kesengsaraan. Judi online membuat banyak orang ketagihan hingga banyak yang diterlantarkan. Tidak ada penjudi yang hidupnya lebih baik. Jangan hancurkan hidupmu demi meratukan permainan judimu. Menaruh harapan pada manusia adalah seni paling sederhana untuk menderita. Perjudian telah dilarang dalam pasal 27 ayat 2 junto pasal 45 ayat 2 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pihak yang secara sengaja mendistribusikan atau membuat dapat diaksesnya judi online diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Pemenang sejati bukanlah yang mengutamakan judi. Pemenang sejati adalah seseorang yang tidak terjerumus dalam judi. Bu Lurah, monggo pinarak Bu Lurah. Gini Bu, kok udah lama nggak ke posyandu? Makanya saya silaturahmi aja ke rumah ibu. Yen sewu Bu, akhir-akhir ini saya sibuk, jadi jarang bawa si kecil ke posyandu. Pripun toh Bu? Ibu kan punya balita. Penting loh Bu untuk rutin ke posyandu. Kami harus melakukan pendataan, penimbangan, pengukuran, edukasi kepada ibu hamil dan calon pengantin. Oh alah, memangnya kenapa toh Bu? Gini loh Bu, untuk mendeteksi dini masalah gizi. Nah, yang terpenting memberikan edukasi untuk mencegah stunting toh Bu. Dampak stunting terhadap kesehatan anak itu bahaya loh Bu. Dalam jangka pendek, stunting pada anak menyebabkan terganggunya perkembangan otak, metabolisme tubuh, dan pertumbuhan fisik. Mari bersama mencegah stunting dengan memastikan seluruh calon pengantin mendapatkan pendampingan dan memastikan kehadiran ibu hamil serta balita datang ke posyandu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial PPKB PPPA Kabupaten Magelang dan didukung oleh Radio Gemilang. Loh, Bu Ani, itu Randy nangis kok didiemin toh? Biarin aja Mbak, wong anaknya ngeyel dari tadi main bola di teras, dibilangin susah, yo tak cewer. Gini loh Bu, hati-hati berbuat kasar terhadap anak. Pemerintah dalam Undang-Undang 17 tahun 2016 sudah mengatur bahwa ada penambahan hukuman bagi pelaku kejahatan pada anak. Di antaranya pidana mati, pidana seumur hidup, serta pidana berupa pengumuman identitas pelaku. Nah, kita sebagai orang tua wajib memenuhi hak perlindungan anak, hak mendapat hidup layak, hak pendidikan, makanan yang bergizi, sehingga mereka akan menjadi generasi penerus bangsa yang mampu berperan dalam memajukan bangsa kita ini. Iya juga ya Mbak, tapi saya tuh gemes, dilarang kok ngeyel. Bu, anak-anak tidak bisa kalau cuma dilarang tanpa diberi alasan serta pengertian tentang resikonya. Misal, nanti bolanya bisa kena kaca, terus pecah dan sebagainya. Oke lah Mbak kalau begitu, makasih ya Mbak infonya.
Kabupaten Magelang layak anak. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang. Masih Anda ikuti Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang. Radio Gemilang. Oke, Sobat Gemilang, Anda masih terus barengan Kalista Sari. Kali ini menemani Anda di Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh. Spesial kali ini program kerjasama dengan RSUD Merah Putih Kabupaten Magelang membahas topik yang menarik, bidan sahabat perempuan mendampingi perempuan di setiap tahap kehidupannya. Masih juga bersama narasumber kita yang sudah hadir di studio Radio Gemilang FM. Ada Bidan Solihatun, Wakil Kepala Ruang Bersalin RSUD Merah Putih Kabupaten Magelang. Kalista masih mau buka kesempatan buat Anda yang pengen bertanya di sesi terakhir ini, Sobat Gemilang, di chat WA 081578968968 atau Anda bisa bergabung di live Instagram RSUD Merah Putih Kabupaten Magelang. Mau sapa-sapa Bu Bidan yang cantik ini boleh banget. Oke, Bu Bidan, kita lanjut lagi. Tadi kan momen berkesan Bu Bidan selama di ruang bersalin udah nih ya. Nah, setelah bayi lahir, itu mengapa pendampingan bidan juga masih diperlukan? Monggo. Ya, oke. Masa setelah bayi lahir atau disebut dengan masa nifas ya Mbak, itu justru adalah momen krusial atau momen yang sangat penting terkait kondisi kesehatan dari ibu dan bayinya gitu ya. Karena banyak masalah justru datang ketika setelah persalinan Mbak. Ya, dan di masa ini maka yang akan bidan lakukan adalah pemantauan apakah terjadi perdarahan gitu ya, terus juga pemantauan untuk kondisi pemulihan dari ibu, lalu keberhasilan menyusui atau mengasihi gitu ya, dan juga pemantauan kondisi mental dari ibu serta kondisi bayi baru lahirnya. Oke, seperti itu ya. Nah, banyak juga nih yang diperbincangkan di khayalak luas ini tentang kesehatan mental dari ibu. Ini penting banget ya, Bu Bidan. Oke, kesehatan mental atau mental health gitu ya Mbak, itu memang sangat penting karena pada prosesnya menjadi seorang ibu itu kan suatu proses yang memang sangat membahagiakan ya, tapi juga sekaligus penuh dengan tantangan gitu. Di masa awal menjadi seorang ibu itu kan akan terjadi banyak kelelahan, kurang tidur, terus juga punya tanggung jawab baru gitu ya, serta terjadi perubahan hormon yang mana kondisi ini pasti akan mempengaruhi kondisi kesehatan psikologis si ibu gitu. Nah, apabila seorang perempuan itu misalnya merasa sedih yang berkepanjangan, lalu merasa hilangnya minat untuk beraktivitas, serta merasa tidak mampu mengurus bayinya dan dalam waktu yang lama gitu ya, kondisi ini sangat perlu untuk mendapatkan perhatian karena kondisi mental seorang ibu sama pentingnya dengan kondisi kesehatan fisiknya. Mempengaruhi di bayi juga pastinya pasti. Di ASI apalagi. Iya, langsung seret kalau banyak pikiran, kalau ibunya sedih. Langsung mampet ASInya gitu. Dan itu bikin stres lagi seperti itu karena saya juga pernah ngalamin Bu Bidan. Pengalaman pribadi. Iya. Sambil curhat nih. Oke, Bu Bidan, kita beralih ke pertanyaan yang sudah bergabung di kali ini di Instagram ya. Ada dari Cindy Kalimalang. Bu Bid, mengurangi keputihan gimana ya? Gak terus menerus sih, kadang-kadang aja. Terus harus makan apa nih? Kalau makan timun emang bener jadi mudah keputihan? Monggo. Oke, terima kasih Mbak
Cindy di Kalimalang ya. Oke, terkait keputihan ini sebenarnya 11-12 ya sama menstruasi ya Mbak, karena memang pengaruh hormon juga gitu. Iya, sebenarnya juga bahwa keputihan itu kan sesuatu yang alam normal gitu, normal karena untuk lendir di daerah kewanitaan itu sebenarnya hal yang normal karena memang untuk melindungi ya dari mikroba atau kuman-kuman gitu ya. Nah, menjadi tidak normal ketika ya ini yang harus harus diperhatikan. Misalnya menyebabkan rasa gatal. Keputihannya bikin gatal. Terus yang kedua adalah warnanya kehijauan atau kekuningan gitu ya. Iya, itu harus aware dan baunya mohon maaf bau busuk gitu. Nah, itu bau yang sangat tidak sedap gitu ya, baunya menyengat gitu ya. Kalau mengalaminya maka kemungkinan sudah mungkin terjadi infeksi gitu ya dan harus membutuhkan pertolongan medis gitu atau harus diperiksakan ke dokter segera gitu. Iya, kalau untuk keputihan maka hal yang harus dihindari atau dicegah adalah salah satunya pemakaian celana dalam yang ketat, Mbak. Celana dalam yang ketat, berbahan yang tidak bisa menyerap keringat gitu ya. Itu juga harus dihindari. Lalu untuk makanan ya pastinya tadi ya yang tidak sehat itu juga jangan terlalu sering dikonsumsi begitu ya. Itu berpengaruh banget ya. Iya betul. Terus memang ada makanan-makanan yang mengandung gas tinggi gitu ya. Terus juga membuat pengeluaran atau lendir serviks memang lebih banyak gitu. Oke, baik. Lalu itu tadi kalau timun emang benar jadi mudah keputihan seperti itu? Sebenarnya kalau timun langsung disalahkan gitu kan ya enggak ini juga. Jadi kambing hitam kasihan loh Mbak Cindy, timun nih loh. Iya, intinya kita makan apapun itu dalam takaran yang tidak berlebihan. Sesuatu yang berlebihan kan nggak bagus gitu. Iya, benar banget. Ya, jadi timun juga kalau misalnya sedikit itu timun kan real food ya, nggak masalah gitu. Oke, baik, semoga bisa menjawab pertanyaan dari Mbak Cindy yang ada di Kalimalang. Oke, lanjut lagi, ada dari Gita. Mau tanya, nifas tidak 40 hari nggak apa-apa kan Bu Bidan atau ada penyebabnya? Monggo. Oke, masa nifas kalau secara medis itu kan range-nya adalah 6 minggu ya atau 42 hari. Tetapi untuk mungkin yang dimaksud adalah ini ya pengeluaran pervaginamnya ya. Artinya darah nifasnya gitu. Karena memang secara alamiahnya darah nifas itu kan berbeda gitu. Tiap hari ke harinya berbeda. Dari awal melahirkan baik SC maupun baik normal maupun secara sesar gitu. Itu yang pertama keluar darahnya itu kan warna merah gitu ya, seperti darah menstruasi. Itu sekitar mungkin 3 hari gitu atau ada yang lebih cepat gitu ya. Setelah itu nanti akan berubah warnanya menjadi kecoklatan gitu ya. Terus nanti lendir gitu ya. Terus nanti tidak keluar lagi gitu. Sebenarnya ada warnanya putih namanya lochia alba ya, putih gitu ya. Nanti mungkin itu ya disebut tadi yang ditanyakan karena memang waktunya harinya itu tiap orang berbeda gitu, range-nya berbeda, tergantung juga mungkin dari tadi ya kondisi psikologis, dari makanan yang dikonsumsi gitu ya, terus jadi faktor istirahat begitu, itu mempengaruhi. Jadi apabila tidak selama 42 hari atau tadi pertanyaan 40 hari ya itu nggak apa-apa. Lebih kurang. Betul. Itu nggak apa-apa, nggak keluar darah terus gitu. Bahkan memang normalnya nggak terus-terusan keluar selama masa nifas itu. Oke, semoga bisa menjawab pertanyaan dari Mbak Gita ya. Oke, lanjut lagi Bu Bidan. Kita kembali ke laptop. Tadi mental udah ya, terus peran bidan dalam ibu hamil juga udah. Tapi kalau peran bidan dalam pelayanan keluarga berencana nih, nah setelah udah punya anak kita berencana lagi nih. Nah ini
perannya Bu Bidan ini sendiri apa sih? Monggo. Oke, dalam pelayanan keluarga berencana, bidan membantu pasangan untuk memilih metode kontrasepsi yang sesuai serta merencanakan kehamilan yang sehat dan bertanggung jawab. Jadi kami memberikan konseling tentang berbagai macam metode kontrasepsi, lalu kami menjelaskan tentang keuntungan dan kekurangannya, lalu kami juga membantu pasangan tersebut untuk memilih metode kontrasepsi yang sesuai dengan kondisi kesehatan dan kebutuhan masing-masing keluarga. Oke, baik. Lanjut lagi, kalau perempuan ngerasa takut mau menghadapi menopause, sebenarnya yang perlu dipahami seseorang perempuan itu apa sih, dokter? Dokter Bu Bidan, monggo. Oke, yang perlu dipahami tentang menopause adalah ini Mbak. Jadi kalau menopause itu sebenarnya kan bukan penyakit ya Mbak. Menopause itu bukan penyakit. Menopause itu adalah sebuah proses alamiah yang pasti akan dialami oleh setiap perempuan. Dan menopause itu bukan akhir dari produktivitas perempuan gitu. Nah, memang akan terjadi beberapa perubahan fisik dan emosional ketika seorang perempuan mengalami menopause gitu ya. Salah satunya hot flashes, pernah dengar barangkali, rasa panas mendadak gitu di dalam tubuh ya. Biasanya muka gitu ya, lalu gangguan tidur, lalu mood swing atau perubahan suasana hati yang berubah tiba-tiba gitu ya. Ya, tapi dengan pola hidup yang sehat ya, kan berarti harus dipersiapkan pola hidup yang sehat, aktivitas fisik serta dukungan keluarga, niscaya semua perempuan akan mampu menghadapi menopause ini dengan sehat dan percaya diri. Oke, baik. Jadi dukungan keluarga itu juga lebih penting, seperti itu Sahabat Gemilang. Bu Bidan, sebentar lagi kan Hari Bidan Nasional ya. Betul. Jatuh pada 24 Juni 2026. Nah, kira-kira apa nih pesan bagi perempuan Indonesia di Hari Bidan ini? Monggo. Pesan saya ingin mengajak seluruh perempuan untuk lebih peduli terhadap kesehatan tubuhnya sendiri. Ingat bahwa tubuh kita adalah rumah kita seumur hidup ya Mbak ya. Ya, jadi jangan sampai menunggu sakit untuk memeriksakan diri gitu. Kenali tubuh, jaga kesehatan, dan jangan ragu untuk konsultasi ke tenaga kesehatan yang kompeten ya, karena dari perempuan yang sehat akan melahirkan keluarga yang sehat dan generasi yang berkualitas. Oke, baik. Untuk yang terakhir nih Bu Bidan, jika harus menggambarkan profesi bidan dalam satu kalimat, apa yang ingin disampaikan terkait dengan Hari Bidan Nasional kali ini? Monggo. Mungkin nggak satu kalimat ya. Banyak boleh. Jadi bahwa bidan adalah sahabat perempuan gitu. Bidan hadir tidak hanya saat kehidupan baru lahir, tapi juga mendampingi perempuan di setiap tahap perjalanan hidupnya. Lalu tangisan bayi yang pertama kali lahir itu adalah sebuah awal dari kehidupan baru. Di baliknya ada momen, di baliknya ada perjuangan yang sangat penting dari seorang ibu, dukungan keluarga, serta kerjasama dari tenaga kesehatan. Dan menjadi bidan ini bukan hanya sekedar profesi, tetapi juga suatu kehormatan yang luar biasa untuk menjadi saksi dari perjalanan yang luar biasa seorang ibu gitu ya. Dan pada kesempatan Hari Bidan Nasional ini, saya ingin mengucapkan selamat Hari Bidan Nasional untuk seluruh bidan Indonesia. Teruslah melayani dan mengabdi dengan setulus hati. Oke, kita beri tepuk tangan dulu untuk Bu Bidan Solihatun yang juga sebagai Wakil Kepala Ruang Bersalin RSUD Merah Putih Kabupaten Magelang. Terima kasih Bu Solihatun sudah hadir di studio Radio Gemilang dan pastinya memberikan informasi kepada khalayak umum sahabat Gemilang di rumah tentang pentingnya
mendampingi perempuan di setiap tahap kehidupannya. Ya, dengan senang hati Mbak Kalista. Semoga sehat. Bermanfaat. Amin. Semoga sehat selalu dan sukses selalu ya Bu Bidan. Amin. Terima kasih. Oke, dan Sobat Gemilang, sampai di sini dulu kebersamaan barengan Kalista Hafsar yang kali ini menemani Anda. Tentu di Jamus Gemilang Jagongan dan Musyawarah spesial kali ini, program kerja sama dengan RSUD Merah Putih Kabupaten Magelang membahas topik yang menarik, bidan sahabat perempuan, mendampingi perempuan di setiap tahap kehidupan. Kalista Hafsari bersama rekan kerja yang bertugas undur diri. Sampai jumpa dan tetap selalu dengarkan 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Baru saja Anda dengarkan Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawarah di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang. Radio Gemilang. Tepat pukul 11 waktu Radio Gemilang. Musik enak dan informasi hanya di sini. Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Sahabat Gemilang, segera Anda dengarkan Kalam Gemilang. Jangan pernah menyerah jika kamu ingin mencoba. Jangan biarkan penyesalan datang karena kamu selangkah lagi untuk menang.